Demikian bacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, memelihara, dan menaruh hati pada firman-Nya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, di awal saya sudah memperkenalkan diri. Saya sungguh bersyukur diberikan kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini. Saya mengambil mata kuliah Homiletika 2 di UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana. Tetapi karena saya mengikuti program pertukaran mahasiswa di sini, di Bochum, sehingga saya harus melakukan praktik homilit untuk memenuhi tugas yang ada. Sekali lagi saya berterima kasih untuk Bapak Pendeta David, juga Bapak Pendeta yang lain yang juga akan menilai khotbah saya, ya. Ya, terima kasih banyak untuk ketiga Bapak Pendeta. Ya. Tema permenungan pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini adalah berseru dan mendengar suara Allah. Berseru dan mendengar suara Allah adalah tema permenungan kita pada malam hari ini. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar kata ketidakadilan atau tidak adil itu? Ya, semua kita, sekalian kita pasti pernah mendengar kata ketidakadilan, ya. Mungkin sekalian kita juga pernah merasakan hal yang demikian. Lantas apa itu ketidakadilan? Ketidakadilan merupakan suatu kondisi dan atau praktik tindakan yang tidak sesuai dengan esensi dari keadilan itu sendiri. Manusia kerap kali mengalami bahkan sering menyaksikan perlakuan yang tidak adil dalam hidupnya, dalam hidup yang sedang dia jalani. Siapapun itu pasti pernah mengalami, merasakan, bahkan menyaksikan dengan mata terkait dengan tindakan dan atau praktik ketidakadilan. Terlepas dari latar belakang keadaan, situasi, kondisi, ketidakadilan kerap terjadi karena adanya kepentingan diri sendiri dan keegoisan diri. Mari kita melihat ada begitu banyak narasi dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Narasi-narasi Alkitab banyak mencatat terkait dengan praktik-praktik ketidakadilan. Contohnya kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, ya, saya suka dengan cerita Yusuf itu. Ia dijual oleh saudara-saudaranya. Tidak hanya dijual, ia dibuang. Ini adalah bentuk praktik ketidakadilan yang dia terima. Bahkan di Perjanjian Baru kita melihat Stefanus dirajam batu sampai mati. Ini bentuk-bentuk praktik ketidakadilan. Pun Yesus merasakan hal yang serupa, ibu bapak saudara yang diberkati. Ketika kita melihat tokoh-tokoh yang pernah merasakan hal yang sama, mereka tak lain adalah orang-orang yang percaya, yang menaruh hati dan kelekatan hidupnya kepada Allah, kepada Kristus Yesus. Beriman dengan sungguh, namun mengalami hal yang serupa. Dan pun kita di sini kerap dan pasti mengalami hal yang serupa, pengalaman-pengalaman yang serupa, ketidakadilan yang terkadang membuat kita kecewa, putus asa, hilang harapan karena mendapati situasi kondisi yang tidak baik-baik saja. Dalam teks narasi Lukas pasal 18 ayat 3 dan 4a, ini menjelaskan secara terperinci, secara eksplisit bahwa janda itu mengalami praktik ketidakadilan. Ya, di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia terus datang kepada hakim itu. Dalam narasi ini, saya tidak hanya mau menyoroti si hakim itu yang tidak adil, namun mari kita melihat sisi yang berbeda. Kita melihat perempuan yang kerap dimarginalisasi dalam sistem sosial, dalam stratifikasi sosial, dia ditempatkan di tempat yang paling terendah, ya. Dan mungkin di Indonesia, dalam beberapa suku-suku, mungkin juga di timur, ya, di timur, stratifikasi sosial lebih menempatkan laki-laki pada posisi yang paling tertinggi karena dalam situasi dan juga budaya patriarkal yang ada. Nah, kalau kita melihat dalam konteks, ya, teks konteks pada masa itu, janda, tidak heran lagi bagi kita
ketika ia mengalami penolakan dan praktik ketidakadilan yang serupa. Karena janda dan atau perempuan-perempuan lainnya dalam sistem sosial hanya ditempatkan pada tempat yang paling terendah. Mereka hanya dianggap sebagai objek hidup yang bergerak, tidak lagi subjek yang atau setara dan atau equal dengan kita, tapi sudah menjadi objek. Maka yang mau saya katakan adalah ibu bapak saudara sekalian, hal ini sejalan dengan konteks latar belakang Injil Lukas yang menjadi bagian dari narasi praktik ketidakadilan terhadap kaum lemah. Injil Lukas merupakan bagian dari keempat Injil dari kitab Perjanjian Baru yang pertama. Asal-usul penulis Lukas ini diperkirakan berasal dari Antioquia dan atau Syria, dan bahwa Lukas ini adalah seorang tabib. Sekaligus ia adalah seorang cendekiawan yang terpelajar karena tulisannya yang menggunakan bahasa Yunani yang formal. Ia juga adalah seorang sejarawan dan Lukaslah yang menegakkan historitas Yesus. Ia banyak menulis tentang cerita kaum-kaum yang tertindas. Dan tujuan penulisan Lukas ini sebenarnya tidak hanya tertuju pada komunitas Yahudi atau mereka pembaca pada masa itu, tapi juga pada orang-orang yang Yunani. Lebih general mungkin untuk semua kalangan pembaca. Lantas apa keistimewaan narasi penulisan Injil Lukas yang bisa kita dapati pada kesempatan ini? Keistimewaan Injil Lukas ini merepresentasikan kehidupan kaum-kaum kecil, orang-orang lemah, komunitas dalam kehidupan sosial yang dimarginalisasi oleh sistem sosial. Sistem yang hanya memprioritaskan orang-orang kaya, kaum-kaum terkemuka, orang-orang dengan profesi dan status yang tinggi. Dan mereka dikatakan berbahagia adalah ketika mereka yang bisa mengenyam segala sesuatu dengan mudah karena punya banyak akses dan punya privilege, ya, kalau dalam bahasa sekarang. Namun perempuan, para janda, orang-orang penyakitan, kaum miskin yang hidup dalam kungkungan ketidakadilan yang terus ditindas. Ini kenyataan yang tidak bisa kita sangkal keberadaannya pada konteks masa itu. Bahkan pun kita pernah mengalami situasi yang serupa dalam kepelbagaian keadaan yang kita alami. Bahkan ketika vokal dan suara kita yang kita suarakan dalam praktik ketidakadilan tidak dihiraukan. Nah, ini adalah contoh dan praktik ketidakadilan dan konteks kehidupan sosial yang dialami oleh kaum-kaum tertindas inilah yang ingin Yesus kritisi, yang ingin Yesus bongkar dalam cara pandang yang demikian. Pelayanan dan pengajaran Yesus, ibu bapak saudara yang diberkati, itu selalu berpusat, berakar dan berafiliasi pada inklusivitas yang merangkul. Untuk itu, Yesus sangat peduli dengan semua kalangan dan bahwa Yesus merangkul dan merengkuh semua orang tanpa memandang latar belakang identitas apapun. Sehingga nilai yang Yesus teladani ini, ibu bapak saudara sekalian, yang juga ia gelorakan dalam pengajarannya harus menjadi nilai sentral yang harus kita lakukan dan kita hidupi, kita yakini, kita bangun dalam kehidupan keseharian kehidupan kita, ibu bapak sekalian. Hari-hari ini kita melihat ketidakadilan ada di mana-mana. Kelaparan, kemiskinan, perdagangan manusia, ya, apalagi human trafficking itu sangat begitu lekat di Nusa Tenggara Timur. Perbudakan, penindasan terhadap kaum lemah, dan masih banyak praktik ketidakadilan yang terjadi hari-hari ini. Peperangan, di manakah Tuhan? Pasti kita bertanya-tanya yang demikian. Yang mau saya katakan dan mungkin hari ini bisa kita sama-sama renungkan adalah justru dalam kemisterian itulah Allah hadir. Allah hadir untuk menyapa kita. Allah hadir untuk merengkuh kita dalam kerapuhan yang sedang kita alami itu. Dan ketika kita diizinkan untuk mengalami praktik ketidakadilan
dalam narasi yang sedang kita baca ini, justru Yesus ada merengkuh kita dalam kemisteriannya. Maka pada kesempatan sore menjelang malam hari ini, ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, terus berdoa dan berseru kepada Yesus, sekalipun hidup kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ketika kita mendapati situasi kondisi yang tidak baik-baik saja, saya mengalami hal yang demikian. Ketika saya bertekad dan juga punya semangat untuk mengikuti exchange di Jerman, saya tahu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah bagi saya, karena saya pun tidak pernah belajar bahasa Inggris dari SD, ya 6 tahun saya tidak pernah belajar bahasa Inggris, karena mungkin di Nusa Tenggara Timur sangat terbelakang sekali, sehingga saya tidak pernah belajar bahasa Inggris. Namun saya punya tekad yang kuat. Saya percaya bahwa pendidikan itu sangat penting. Untuk itu, ketika saya memutuskan untuk kuliah teologi, saya tidak hanya mau berpusat pada teologi saja, tapi bagaimana saya punya nilai-nilai kemanusiaan itu. Sehingga ketika saya melihat program ini belajar tentang social work, disabilitas, itu sangat-sangat lekat dengan gereja hari-hari ini. Dan pengalaman saya ketika mengurus visa harus gagal 1 kali karena kurang dokumen, dan itu membuat saya cukup berdebat dengan staf waktu itu, tapi memang karena regulasi seperti itu sehingga saya harus ditolak karena hanya kurang 1 dokumen. Dan pesawat saya tanggal 6 April, dan karena saya harus tolak dan akhirnya mendaftar ulang lagi, dan akhirnya visa saya keluar tanggal 12 dan tiket pesawat saya hangus. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan sudah bawa saya sampai sejauh ini, saya tahu Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup saya. Saya datang dari keluarga petani, ya. Ayah saya sudah sakit-sakitan karena riwayat jantung, sehingga saya puji Tuhan kuliah dengan beasiswa penuh dari UKSW. Saya bersyukur karena dari 300 mahasiswa ada 2 orang yang mendapat beasiswa full di UKSW, dari Gemit dan GPIB, dan saya bersyukur untuk itu. Dan saya mau semangat, saya mau bilang bahwa semua orang punya hak untuk bermimpi. Bahkan ketika saya mau kuliah teologi, ada tetangga yang bilang, majelis, bukan saja diaken, penatua lagi yang bilang, hidup sederhana kok mau kuliah pendeta yang mahal itu. Dan saya buktikan bahwa hari ini kalau saya bisa ada di Jerman mengikuti pertukaran mahasiswa, itu kuasa Tuhan. Bukan karena kehebatan saya, kekuatan saya, itu hanya karena Tuhan. Tanggal 12 saya diminta untuk ambil visa, lalu saya dipesankan tiket tanggal 16 lagi. Dan banyak orang yang membantu. Saya ingat sekali ada pendeta di Kupang kasih saya untuk naik bis ke Jakarta, karena waktu itu kereta sangat mahal sekali, kasih saya uang bis. Beberapa dosen patungan uang kasih saya untuk bisa ke Jakarta, bisa beli beberapa kebutuhan. Kemudian juga saya bersyukur karena salah satu alumni dari program yang saya ikuti ini pinjamkan saya pakaian hangat, dan saya juga bersyukur karena Bapak Pendeta juga pinjamkan saya, kasih saya pakaian hangat. Saya sungguh bersyukur bahwa dalam kekurangan ini justru menggunakan orang-orang yang luar biasa ini untuk ada bagi kita. Untuk itu, saya tergugah dengan kemisterian Allah, bahwa dalam kerapuhan kita, kekurangan kita, justru Yesus hadir. Itu poin yang pertama. Terus berdoa, berserah dengan penuh. Kalau kita sudah berserah dengan total, dengan kesungguhan hati, jangan kita bertanya-tanya lagi, kita khawatir lagi. Taruhlah harapan itu kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bekerja. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mari kita terus gigih mewartakan kebenaran itu ketika kita melihat praktik-praktik ketidakadilan yang terjadi dewasa ini, di hari-hari ini. Dan poin yang ketiga dan poin yang terakhir, percaya pada Kristus dan terus beriman bahwa dialah satu-satunya Tuhan itu. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kerapuhan yang kita alami, dia pun sudah pernah mengalami hal yang paling terpuruk ketika dia berdoa di Taman Getsemani dan peluhnya itu menetes seperti darah. Dalam beberapa riset jurnal yang ada di Amerika mengatakan bahwa kalau manusia
sampai pada titik itu, bahkan belum sampai pun dia sudah meninggal, sudah mati. Tapi Yesus membuktikan bahwa dia menggunakan natur keinsaniannya dia itu. Dia menggunakan natur kemanusiaan itu untuk mengalami kerapuhan yang paling terdalam. Untuk itu, lihat Yesus. Bahwa dia merangkul kita ketika dalam situasi kondisi yang tidak baik-baik saja. Maka, Ibu Bapak, Saudara sekalian, melalui perumpamaan ini, kita belajar. Kita belajar bahwa Yesus menjamin dan memberi kepastian harapan bagi segenap umatnya. Dan terus berseru hanya kepada Dia. Jika hakim itu masih memberikan keadilan, walaupun atas dasar keterpaksaan, maka ketika kita berseru kepada Allah, hakim yang adil itu, maka Allah akan terlebih dahulu menunjukkan kasih dan keadilan bagi sekalian kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Cepat atau lambat, pekerjaan Allah selalu nyata bagi setiap umat yang terus berseru meminta pertolongan kepadanya. Berseru, berserah kepadanya, karena Allah mendengar. Allah berkenan pada keadilan dan tidak sepihak. Allah hadir dalam praktik-praktik ketidakadilan. Artinya, Allah mengambil keadaan yang serupa dengan mungkin yang kita alami itu, yang hina itu. Ia merengkuh dan merangkul semua ciptaannya. Akhirnya, Ibu Bapak, Saudara yang diberkati Tuhan, mari dalam situasi terpuruk, sekalipun Allah sanggup membuat segala sesuatu di luar batas-batas kemampuan kita. Allah sanggup membuat semuanya di luar dari nalar berpikir kita, dari logika berpikir kita. Dia sanggup melakukannya karena Dia Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.